Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B ingin menyampaikan terkait dengan materi praktikum kami mengenai dengan NCBI. Sebelum itu, saya izin untuk memperkenalkan NCBI. Nah, yang mana mungkin kita boleh ketik dulu untuk di Google itu NCBI. Nah, NCBI sendiri atau National Center of Biotechnology Information merupakan situs biomedikal yang digunakan untuk penelitian bioinformatika dan biomedis. Nah, dalam situs ini terdiri dari sejumlah sistem database berbasis genetika dan juga molekuler. Nah, biasanya untuk pemanfaatan NCBI ini sendiri itu digunakan sebagai pengembangan metode yang dapat digunakan untuk menganalisis struktur dan juga fungsi makromolekul. Selanjutnya yaitu juga dapat digunakan sebagai menciptakan sistem komputerisasi untuk menyimpan dan menganalisis tentang biologi molekuler. Selanjutnya yaitu menyediakan akses untuk analisis penelitian terhadap biomolekuler. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk men-search terkait dengan gen. Bisa dilihat, diklik pada all database itu, kita pilih bagian gen, karena kita akan mencari terkait dengan informasi gen. Dan gen pada kelompok kami itu NGF. Nah, untuk gen NGF ini sendiri, ternyata untuk NGF ini didapatkan sesuai sebanyak 2.288. Nah, mungkin kita bisa klik untuk bagian pertama dari NGF untuk mengetahui lebih lanjut terkait NGF ini sendiri. Nah, dalam bagian ini kita dapat melihat gen NGF atau Never Growth Factor yang ada pada manusia. Banyak sekali informasi-informasi terkait dengan gen NGF ini. Salah satunya kita mulai pertama dari berapa jumlah, apakah gen tersebut terletak pada kromosom berapa, dan juga panjang DNA dan sebagainya. Pertama, kalau misalnya kita lihat pada bagian genomic konteks itu, gen NGF ini berlokasi di kromosom 1 dan juga di bagian P, dan itu ada kodenya 13 itu merupakan kode letaknya di gen tersebut. Selanjutnya yaitu kalau misalnya kita lihat kode exonnya itu ada di bagian nomor 4. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ingin melihat terkait dengan berapa sih panjang dari gen NGF ini sendiri, kita bisa mengklik atau menghold bagian NGF. Nah, nanti akan loading sebentar. Lalu kita bisa melihat berbagai macam informasi umum terkait dengan NGF, terutama itu panjang NGF yang kita dapat lihat di sini ada 52.333 NT, yang dimana kan menunjukkan terkait dengan panjang dari NGF ini sendiri. Sebenarnya untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana fitur-fitur yang ada di NCBI ini terkait dengan gen NGF, yaitu terkait dengan fungsi yang kali ini akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa disilakan. Baik, terima kasih Afi atas kesempatan untuk saya menjelaskan mengenai hubungan dari NGF ini dan artikel terkait di PubMed. Ini ada beberapa artikel terkait. Yang pertama itu ada mengenai NGF dan perannya dalam komunikasi imun endokrin pada sindrom metabolik. Di sini juga terlihat siapa penulisnya dan juga tahun terbitnya 2003, dan ini dapat diakses secara gratis, dan juga beberapa artikel lainnya, dan jumlah dari artikel yang terkait di PubMed ini adalah 401. Nah, selanjutnya ini artikel terkait dengan fungsi dari gen ini. Ada beberapa satu pada neurogenik yang nomor 2 ini. Lalu ada NGF dan perannya dalam komunikasi imun gen selama sindrom metabolik, dan artikel-artikel terkait lainnya. Dan di sini terdapat 313 artikel yang terkait dengan fungsi dari gen NGF ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai
eh, penyakit yang berkaitan dengan gen NGF. Yang pertama di sini ada neuropati sensorik kongenital dan dengan hilangnya serat mielin kecil secara selektif. Lalu ada meta-analisis genom mengidentifikasi lokus baru yang terkait dengan skizofrenia dan juga gangguan bipolar, serta dengan pemindaian seluruh genom mengungkapkan bahwa polimorfisme pada gen PNPLA3, SAMM50, dan PARVB ini berhubungan dengan perkembangan dan produk non-alkohol penyakit hati berlemak di Jepang. Nah, selanjutnya itu mengenai fungsi dari gen NGF ini. Nah, adapun beberapa fungsi dari gen NGF ini adalah dia memungkinkan aktivitas faktor pertumbuhan, memungkinkan juga dalam peningkatan lipid, dan mengaktifkan aktivitas inhibitor metaloendopeptidase. Dia juga memungkinkan atau berfungsi dalam peningkatan reseptor faktor pertumbuhan saraf serta dalam pengikatan protein. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada Afi. Baik, terima kasih Kanisa atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mengetahui terkait dengan fitur-fitur lainnya pada NCBI, yaitu bagaimana proses dari gen NGF ini. Kali ini akan dijelaskan oleh Ajis. Kepada Ajis, disilakan. Baik, terima kasih, B. Selanjutnya di sini kita akan mengetahui proses-proses yang terjadi di NGF ini. NGF berfungsi atau terlibat dalam pertumbuhan sel saraf, yang mana NGF mempromosikan pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel saraf. Selanjutnya, NGF juga berfungsi dalam pemeliharaan sel saraf. NGF membantu sel-sel saraf tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Proses penyembuhan dan regenerasi. NGF juga berperan dalam proses penyembuhan dan regenerasi sel saraf. Di sana dapat kita lihat NGF juga terlibat dalam jalur pensinyalan apoptosis ekstraksis melalui reseptor domain kematian. Dan juga NGF terlibat dalam modulasi transmisi di sinaptik kimia. Selanjutnya di NCBI ini kita juga dapat melihat komponen-komponen dari NCBI, yang mana NGF ada yang terletak di lumen Golgi, juga ada yang teraktif dalam akson, terletak di sitosol aktif dalam dendrit, juga ada yang terletak di lumen endosom, juga terletak di wilayah ekstraseluler, dan juga aktif dalam spesies ekstraseluler, dan juga aktif dalam vesikel sinaptik. Nah, selanjutnya itu ada NCBI reference sequence, yang dimana di sini berfungsi untuk melihat referensi dari NGF tersebut, yang mana tersebut ada GBank, yang mana jika kita klik dari GBank tersebut akan terdapat kumpulan-kumpulan informasi lebih detail tentang publikasi NGF tersebut, yang dimana dapat kita lihat lokusnya, definitionnya, accession, versi dari NGF tersebut, juga ada referensi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan publikasi dari NGF tersebut. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Afi. Baik, terima kasih kepada Ajis atas penyampaiannya. Soalnya untuk mengenal lebih lanjut lagi terkait dengan fitur-fitur yang ada pada NCBI, kita langsung saja dilanjutkan oleh Cila Asana. Kepada Cila, disilakan. Baik, terima kasih kepada Afi. Sebelumnya tadi sudah dibahas oleh Aziz itu mengenai yang reference sequence bagian genomik. Baiklah, saya akan melanjutkan itu
bagian mRNA dan protein. Yang pertama itu untuk bagian mRNA. Di bagian mRNA ini kalau dilihat itu panjang sekuensnya ada 1061 basa nitrogen. Lanjut, kalau kita scroll ke bawah, itu ada beberapa publikasi yang bersangkutan dengan sequence dari mRNA gen NGF ini. Lalu untuk fungsinya, fungsi dari sequence ini bisa kita baca pada summary. Lanjut ke bawah banyak fitur-fitur baik mulai dari gen dan ekson yang ada pada mRNA di gen NGF ini. Habis itu setelah selesai bagian mRNA, selanjutnya yaitu bagian dari reference sequence bagian protein atau dengan nama kode NP. Untuk bagian protein itu panjang asam aminonya ada 241 asam amino. Lalu untuk fungsinya itu kurang lebih sama dengan bagian mRNA tadi. Karena protein ini kan hasil dari lanjutan proses transkripsi dan translasi dari mRNA dan DNA. Lalu kalau kita scroll ke bawah, itu ada bagian fungsi bisa dilihat pada bagian region dan bagian site. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada Afi. Baik, terima kasih kepada Cira. Demikianlah fitur-fitur yang ada pada bagian NCBI pada pertemuan pertama kali ini. Selanjutnya, mungkin masih banyak lagi fitur-fitur dari NCBI yang bisa kita ketahui. Namun untuk kali ini kami khusus membahas untuk bagaimana kita mengetahui info yang lebih terkait dengan gen NGF terutama. Masih banyak lagi gen-gen yang lain seperti contohnya ada SMAD4, IL10, SNCA, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin sekian untuk pemaparan terkait dengan NCBI gen ini. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.